A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka atini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-habibil mahbub al-alil qadri wal azimi wa jahwa al-hadi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ad-duril azhar wal yaqutil ahmar wa nuril adhar wa syirillahil akbar. Allahumma ya Rabba Muhammadin wa ali Muhammadin salli ala Muhammadin wa zih Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat Nusantara, insyaallah dimuliakan oleh Allah, dan juga selamat malam sahabat MDNH ya, yang hadir juga di majelis ya pada malam hari ini. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah, dengan kudratnya, dengan iradahnya, dengan ilmunya, dengan hayatnya. Intinya adalah dengan 7 sifat ma'ani yang ada pada diri kita, kudratnya, iradatnya, hayatnya, ilmunya, samanya, kalamnya, basornya. Apakah kita sudah kembalikan hari ini? La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun. Sampai kembalikanlah. La maujudun bihaqqi ilallah. Maka itulah perjalanan kita. Bagaimana kita mengenali Allah dan Rasulnya. Orang yang tidak liko dengan Allah dan Rasulnya di hidup ini, maka dia tidak akan liko dengan Allah dan Rasulnya di akhirat nanti. Itu yang menyampaikan Allah sendiri. Man kana fi hadil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma. Siapa yang buta pada Allah dan Rasulnya di dunia ini, dan dia akan dibangkitkan dalam keadaan buta kepada Allah dan Rasulnya di akhirat nanti. Sahabat, marilah kita lanjutkan perjalanan rohani kita. Pada dasarnya, sekali lagi harus disclaimer kepada semua yang barangkali melewati channel ini. Bijaksanalah dalam mengikuti channel ini, karena yang Abah sampaikan adalah khusus yang berkaitan dengan ilmu hakikat, ma'rifat ya. Kalau menurut Abah, guru-guru kita di pondok pesantren adalah bagi kalian belajar ilmu syariat cukup ya. Silakan kalian kaji takribnya, Fathul Wahabnya, Fathul Mu'innya, Safinahnya, Kifayatul Akhyarnya, I'anatul Talibinnya, atau lebih jauh lagi Al-Risalah, Al-Majmu, silahkan ya. Tetapi jangan terjebak di sana. Dan untuk membukanya silakan menggunakan ilmu alat. Nahunya, sorobnya juga. Pahami juga maninya, ilmu bayannya, badeknya, makulatnya, ilmu munadharahnya. Termasuk juga ilmu mantiknya. Tapi jangan terjebak. Adalah pada alfiah, jangan terjebak. Pada ilmu alat, jangan terjebak kepada apapun. Karena semua namanya juga alat. Alat bukan tujuan, ya. Maka disinilah yang harus kita pahami di dalam kehidupan, supaya kita mengerti tujuan daripada hidup, kehidupan itu sendiri, sahabat. Seperti pada malam hari ini,
malam hari ini apa? Atas permintaan begitu banyak. Sudah lama sebetulnya Abah diminta untuk membuka rahasia Candi Borobudur. Ya, karena pada dasarnya kalau kita sahabat ya sudah sampai di level yang tinggi sebetulnya. Karena hidup ini tentang perjalanan. Rohani kita memiliki tingkatan, nafsu kita pun memiliki tingkatan. Kita berasal dari nafsul kamilah yang diturunkan ke nafsu rodiyah. Summa rodadnahu asfala safilin. Dari rodiyah ke mardiyah, mardiyah ke mutmainnah, mutmainnah ke mulhimah, mulhimah ke lawamah. Kita lahir di nafsul amarah. Berarti kelahiran kita di alam dunia ini adalah sebagai Namrud, adalah pada Nabi Ibrahim. Kelahiran kita di dunia ini sebagai iblis pada Nabi Adam. Kelahiran kita di dunia ini adalah ikan nun pada Nabi Yunus. Ya, maka itulah di bulan Muharram kita harus merdeka dari itu. Karena kita berada pada nafsul amarah. Amarah itu adalah amar. Jangan sampai yang berkuasa dalam diri kita adalah nafsu. Nah, disinilah Candi Borobudur akan menjelaskan kepada kita bagaimana kamadatu, rupadatu, arupadatu, sahabat. Pada dasarnya tiada beda. Sebetulnya yang dia diperlihatkan pada Candi Borobudur itu adalah tentang Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah. Sama saja sesungguhnya. Dan itulah kenapa di dalam Candi Borobudur memiliki adalah 10 tingkat. Tetapi adalah perjalanan manusia hanya akan sampai pada tingkat ada lantai yang ke-9. Candi Borobudur memiliki adalah tingkat 3. Ya, sama saja sebetulnya. Islam, iman, ihsan tergambar pada Candi Borobudur. Kamadatu adalah kata dari kata Borobudur. Borobudur itu adalah artinya candi. Borobudur itu candi atau stupa yang ada di atas bukit. Itu adalah Boro dan Budur. Boro itu adalah candi, Budur yang ada di atas bukit. Sesungguhnya sama. Pada dasarnya Al-Quran menjelaskan tentang Nabi Adam dengan Jabal Rahmah. Jabal itu gunung, Rahmah kasih sayang. Di penghujungnya manusia itu adalah kasih sayang. Demikian pula Nabi Muhammad. Perjalanan ruhaninya adalah dimulai dari Jabal Nur, Jabal Sur. Jabal adalah gunung, Nur adalah cahaya. Demikian pula Nabi Nuh, Al-Quran adalah di Bukit Judi dari semua. Ya. Dan demikian pula adalah tentang Nabi Musa di Bukit Tursin, Watin, Wazaitun, Waturisin, Wahadal Baladil Amin. Bagi kalian siapa yang ingin bahagia, sampailah Hadal Baladil Amin itu bukan di Mekah, bukan dimanapun. Man dakhalahu kana amina, siapa yang telah masuk ke dalam kotanya Allah, maka pada kolbunya, maka dia bahagia. Karena apa artinya Allah ada di Mekah sana kalau dia tidak di hatimu? Karena yang bahagia tidak bahagia itu kamu, bukan Mekah. Inilah yang harus dipahami tentang agama, sahabat. Candi Borobudur tentang lantai dasar adalah Kamadatu. Ya, Kama itu adalah sama dengan Kama Sutra. Kama artinya adalah nafsu syahwat. Kama itu nafsu syahwat. Ya. Maka sesungguhnya pelajaran agama, baik itu Kristen dengan Trinitas, cuma sayang yang akhirnya yang muncul adalah pembelokannya. Sama saja Islam adalah dengan juga Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah. Hindu dengan Tripitaka. Demikian pula Buddha menggambarkan kepada kita adalah dengan Candi Borobudur itu menunjukkan adalah Islam merupakan penggambaran adalah Kamadatu. Islam, iman adalah merupakan Rupadatu. Dan di penghujungnya adalah puncak ruhani yang disebut dengan Arupadatu. Nah inilah yang harus dipahami kita. Makanya tadi dalam beragama, kalau sudah sampai di puncak, sudah tiada lagi salah dan benar. Sudah tidak lagi haram dan halal. Sudah tidak lagi kafir mengkafirkan. Sudah tidak lagi ingat mengingat. Sudah tidak lagi adalah sembah menyembah. Karena pada saat sudah sampai pada titik itu, semuanya adalah Allah. Walillahil masyriq wal maghrib.
Fa'aina matuwallu fasama wajhullah. Buddha dengan penggambaran Candi Borobudur. Islam dengan proses Isra Mi'raj sama saja. Isra wal Mi'raj itu sama seperti kisah Sang Siddhartha Gautama menyampai pada melaksanakan bodhisatwa sampai pada puncak ruhaninya. Sama saja. Sama saja seperti Musa sampai di Bukit Turisin. Sama saja juga ada sampai kepada Nabi Adam di Jabal Rahmah. Sampai saja adalah kepada Nabi Muhammad kepada di Jabal Nur. Maka disinilah kita adalah kalau masih berada di bawah, maka disitulah kelelahan beragama. Kita akan mengapirkan orang, menyalahkan orang, merasa benar, merasa mulia, merasa jadi ustadz, merasa jadi kiai, dan lain sebagainya. Karena itulah disebut dengan kamadatu. Ya, kenapa Candi Borobudur itu dibagi dengan 3 tingkatan, sahabat. 3 tingkatan itu jelas adalah menggambarkan tentang adalah juga sama pada manusia dibagi 3 bagian. Ada kamadatu atau disebut kama sutra, ya. Kamadatu ya kama sutra. Kama itu nafsu syahwat. Maka diperlambangkan adalah lantai pertama daripada Borobudur, kamadatu. Dan digambarkan sebagai pelataran dari tanah. Karena di sana menggambarkan unsur narun, hawaun, maun, turabun. Sebenarnya tadi semua. Bagi kalian yang masih alergi, nggak usah nonton Abah. Tadi semua ya. Karena kalian tidak akan mendapatkan pencerahan. Tadi semua ya. Yang muncul adalah kebencian. Muncul adalah merasa paling benar. Yang muncul merasa mulia, menghinakan orang lain. Tidak sadar kita menjadi iblis. Ana khairun minhu. Padahal Tuhan mengajarkan, bahkan Islam, semua agama mengajarkan di penghujungnya itu adalah ruhama ubainahum. Kasih sayang. Ya, itulah kenapa Al-Quran mengisahkan apapun kisahnya adalah di penghujungnya perjalanan itu adalah Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Bagaimana jadi manusia itu? Adalah ruhama ubainahum. Sudah bebas dari penyakit kulitnya Ayub. Sudah bebas dari kebutaannya Yakub. Sudah bebas daripada terpenjaranya Yusuf. Sudah bebas daripada ditertelannya Nabi Yunus pada ikan. Sudah bebas daripada Adam dengan iblis. Sudah bebas Nabi Nuh dari banjir. Itulah perjalanan Muharram. Sama saja. Karena Muharram sampai Zulhijjah adalah merupakan proses perjalanan. Tergantung tadi semua. Bulan ini masih Safar. Nanti sebentar lagi Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ramadan di situ adalah id, ada yang udu kembalinya adalah innalillah adalah bagian batin kita. Mi'raj adalah ayyada yu'ayyidu, maka ada Isra, maka ada pesta, maka ada kebahagiaan buat dohir ini semua. Itulah surga, sahabat. Yang dimulai dengan barulah kita dengan Syawal peningkatan. Barulah Dzulqa'dah. Berarti kita sudah istiqomah. Dzulqa'dah, barulah Dzulhijjah, sahabat. Pahami? Jadi kisah Islam pun tentang naik. Maka selalu Jabal, 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 Jabal. Jabal Nur, Jabal Gubes, Jabal Sur, Jabal Judi, Jabal Rohmah, Jabal Bukit. Ya, Bukit Jabal tadi. Maka itulah pada saat falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Pada saat Tuhannya sudah tajalli lah pada kesadaran Musa. Musa pun tersungkur dan pingsan. Ini bahasa syariat. Setelah dia bangun dari pingsan, dia berkata, Subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Maha suci Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah, ya Allah. Subhanaka tubtu ilaika. Aku bertobat. Aku telah kembali. Taba ya tubuh taubatan. Mengembalikan adalah aku 4 kepada aku 3. Aku 3 kepada aku 2. Aku 2 kepada aku 1. Sebenarnya aku. Itulah sejatinya aku. Itulah yang sebenarnya perjalanan kita. Maka di dalam Islam, sahabat, ada manakib. Manakib itu adalah jama' taksir. Mankob dan nakbun. Mankob adalah mankobah. Sama aja kamadatu. Rupa datu. Arupa datu. Itu perjalanan.
Maka pada Borobudur itu sebenarnya begitu dalam makna rohani. Kalau kalian membaca kitab Serat Wijil, Sunan Kalijaga, Suluk Linglung, Sunan Bonang atau kebalik kitabnya, ya pada dasarnya Sunan Kalijaga, Sunan Raden Rahmat, mereka melaksanakan tawaf adalah dulu ada yang perang di batin ini. Kok kenapa para wali songo itu tawaf di Borobudur? Ternyata Borobudur adalah, nah inilah yang harus kalian pahami. Borobudur ada segumpal tanah. Raffles menceritakan tentang penciptaan Borobudur yang kemudian ditumpuk dengan batu, yang terbagi bagian bawah, bagian tengah, bagian atas. Bagian bawah disebut dengan Kamadatu, bagian tengah disebut dengan Rupadatu, bagian atas disebut dengan Arupadatu. Bagian bawah disebut Kamadatu adalah hawa nafsu, diperlambangkan masih tanah. Disitulah bagaimana Majma'al Arba'atul Lati ada Majma'al Anasir, unsur narun, unsur hawaun, unsur ma'un, unsur turabun, wadi, madi, mani, dan manikam. Sesungguhnya itulah yang disebut kama, adalah datu, atau yang dalam kegiatannya adalah disebut kama sutra. Jadi ada manusia syahwat yang awal, itulah kama datu. Maka di lantai selanjutnya adalah paling bawah, barulah lantai yang ada jendelanya itu 2 sampai 6. 2 sampai 6 itu menggambarkan apa? Rupa datu. Rupa itu bentuk, atau rupa adalah berarti datu adalah dunia. Dunia bentuk. Nah disitulah tahapan kedua manusia dalam perjalanan rohani adalah bagaimana adalah menjadikan Tuhannya itu adalah bentuk-bentuk yang ada ini semua. Dia selalu mencari bentuk. Dia mentuhankan materi. Itulah perjalanan tengah sebetulnya tentang Borobudur. Boro itu adalah candi. Budur adalah di atas bukit. Sama saja. Manakib, manakob, kisah. Nakbun berjalan ke atas, mencari ke atas puncak. Maka di Borobudur adalah terakhirnya adalah arupa datu. Arupa, tidak berbentuk, berarti dunia tanpa bentuk. Artinya di penghujungnya kamu adalah rasa, itulah yang disebutkan dengan, kalau dalam Islam surga, kalau mereka menyebutnya nirwana. Maka disitulah ada naraloka di bawah, ada sawarga loka. Maka sebetulnya istilah sawarga, Quran tidak mengistilahkan sawarga, dan naraka yang istilah Hindu dan Buddha lah sawarga roka dan naraloka. Sesungguhnya pada dasarnya adalah memiliki, marilah kita bijaksana sahabat. Dulu Abah sama seperti kalian, waktu di awal masih mengkaji adalah ribuan pun ratusan kitab fikih. Di rumah Abah berapa lemari kitab fikih, perjalanan rohani. Tetapi sesungguhnya begitu sampai pada titik tertentu, ternyata begitu sampai ke puncak bahasanya, maka disitulah segalanya adalah hanya memandang Allah saja semata, sahabat. Maka disitulah Islam pun membagi, sahabat. Islam, iman, ihsan, sesungguhnya. Apa itu Islam sesungguhnya? Sama saja. Maka di dalam kitab Futhul Ghaib yaitu Sabul Qadir, ya, ada syirun iblisiyah, adalah udal kita ke bawah. Dari udal kita ke bawah disebut syirun iblisiyah. Inilah yang disebut kama datu tadi semua. Kalau dalam Buddha atau dalam Borobudur itu paling lantai paling bawah disebut kama datu. Artinya adalah alam syahwat, nafsu syahwat, adalah datu, adalah dunia nafsu tadi semua. Ya, maka disitulah sesungguhnya perjalanan awal kita ini dari sini. Sab adalah dalam Syekh Jaruk, kemudian Ibnu Ajibah dan lain sebagainya, menggambarkan tentang itu adalah bagaimana disinilah sesungguhnya tempat pertarungan. Inilah Baitul Muharram. Inilah sebetulnya Baitul Muharram itu. Barulah kepada dada kamu adalah Baitul Maqdis. Barulah di atas kepalamu Baitul Ma'mur. Itulah kisah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram
ke Masjidil Aqsa, ke Baitul Ma'mur, sama saja. Pada stupa, pada candi Borobudur itu, Kamadatu, Rupadatu, Arupadatu. Tadi semua sesungguhnya. Luar biasa. Pada Kamadatu digambarkan, maka lantai pertama, lantai kedua dan keenam, itu penggambaran yang menggambarkan adalah Rupadatu. Adalah rupa itu bentuk, berarti datu adalah dunia, dunia bentuk. Maka sekarang manusia terjebak, terhijab oleh bentuk alam ini semua. Maka disinilah juga hikam mengajarkan tentang syu'ul basyirah, ainul basyirah, hakul basyirah. Inilah Islam juga mengajarkan tentang melihat ro'ah, nadhara, absar, basirah, barulah absar. Jadi tergantung kamu melihat. Itulah agama itu tentang ru'yatullah. Itulah Allah kaitkan dengan kebutaan. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati bisyudur. Bukan buta mata yang di mata kamu itu. Buta mata. Inilah yang menjadikan manusia saling membenci dalam beragama. Inilah manusia saling menyalahkan dalam beragama. Inilah yang menyalahkan manusia merasa paling benar dalam beragama. Kita tidak boleh merasa paling benar. Kita semua orang yang sedang berjalan menuju kebenaran. Kebenaran yang sejati itu milik Allah. Maka tidak boleh. Maka kisah Adam dan Iblis menggambarkan adalah bagaimana makhluk yang merasa paling benar, ana khairun minhu. Itulah yang harusnya kita tidak boleh mengikuti iblis dengan merasa aku lebih baik dari siapapun, dengan agama apapun, sahabat. Sebetulnya Abah, maaf bagi kalian yang tidak suka dengan Abah, tidak apa-apa. Karena bagi Abah kaji semuanya. Weda Abah kaji. Semua ternyata isinya hampir sama saja. Perjalanan rohani. Tadi semua. Demikian pula disempurnakan dalam Al-Quran. Bagi sahabat-sahabat Hindu, sahabat-sahabat Kristen, silakan baca Al-Quran. Sebetulnya kisah yang ada di kitab kalian disempurnakan sebetulnya ada pada Al-Quran. Inilah kenapa Al-Quran itu adalah merupakan seolah-olah adalah kitab penutup, seolah-olah begitu dari semua. Ya, tapi pahami, ya, artinya Al-Quran yang ada pada diri, Al-Quran yang ada pada batin kita, Al-Quran qadim wahyu minulyo, ora ditulis bisa diwoco. Itulah yang harus ikra kitabaka kafa binafsika al yauma alaika hasiba. Itulah Al-Quran pada diri yang harus kita baca. Karena kita kalau seandainya kita tidak bisa membaca Al-Quran pada diri, wallah kalian tidak akan bisa mengartikan Al-Quran yang ada di luar diri itu. Karena Al-Quran yang di luar diri itu ada pada dirimu sendiri. Itulah yang pada saat Allah tiupkan nafahtu fihi mir ruhi bersama dengan Al-Qurannya, bersama dengan ilmunya. Sebenarnya kalau kalian faham. Jadi karena yang bertanya kepada Abah tentang Borobudur dikaitkannya dengan orang Islam tidak boleh benci Borobudur. Tadi semua karena Borobudur begitu penuh dengan hikmah spiritual. Walaupun diperlambangkan sebagai agama Buddha. Iya, kalau seandainya Islam Isra Mi'raj perjalanan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya sama Muhammad tentang Nur Muhammad, tentang Muhammad bagaimana Allah mengutus rasulnya adalah avatar manusia utusan Tuhan ke alam dunia untuk membimbing manusia. Banyak ayat dalam Al-Quran kata Allah, aku turunkan orang-orang yang telah kuberikan cahaya. Dia berjalan di antara kalian. Di antara kegelapan, di antara bangkai-bangkai yang mati, aku berikan satu orang hidup yang akan untuk memberikan kalian, untuk menghidupkan kalian. Sahabat, inilah pahami ya. Maka marilah kita, kalau selama kalian masih membenci, nah itu, maka silakan, tapi itu hak kalian. Berarti kalian masih ada di bawah sekali. Berada di kalau bahasa orang Budanya adalah kamar datu, di bawah. Masih manusia yang digonjang-ganjing dengan tagoyur alam. Yang masih memandang alam adalah alam. Yang masih memandang makhluk adalah makhluk. Yang memandang domba adalah domba. Yang memandang segala makhluk adalah hanya makhluk. Padahal baginda Nabi sudah mengingatkan man nadzara kulla syai'in ma lam yarallah fahuwal batil. Barang siapa melihat segala sesuatu, dia tidak mampu ingat kepada Allah, menyaksikan Allah.
tadi semua, berarti dia itu adalah termasuk adalah orang yang masih kelas bawah. Tapi tidak apa-apa. Baik, maka kata Abah, orang syariat baik dengan syariatnya. Dia pencari pahalanya Tuhan. Orang torikot baik dengan torikotnya. Dia pencari jalan Tuhan. Tuh. Nah, orang hakikat baik dengan orang hakikatnya. Dia sudah mengetahui keadaan Tuhan. Dan orang ma'rifat yang sudah kembali kepada sejati dirinya sendiri. Jadi semuanya baik. Tadi semua. Singkong yang baru dicabut belum dicuci baik. Singkong sudah dicuci juga baik. Singkong yang sudah diparut juga lebih baik. Singkong yang sudah getuk lindri, itulah tujuan. Jadi tadi jati yang baru ditebang gelondongan baik. Jati yang sudah dibelah jadi papan, jadi kayu lebih baik. Jati yang sudah diserut yang diapa tadi sehingga akan dibentuk jadikan furniture lebih baik. Jati yang sudah jadi furniture yang indah, itulah tujuan. Begitu kan? Dalam segala perkara, sahabat. Maka tadi, bagi orang-orang, bagi jati gelondongan suka nyalahkan furniture yang sudah jadi. Ya, tadi semua. Bagi singkong yang baru dicabut, suka jangan nyalahkan getuk lindri. Tadi, getuk lindri itu singkong. Itulah tadi semua. Tadi. Cuma bedanya tadi. Inilah orang-orang sekarang. Tadi semua ya. Abah tadi pagi menjelaskan tentang apa bedanya khalaqo, penciptaan, dan jailun, menjadikan. Tadi semua ya. Nah inilah. Maka kehidupan alam dunia ini tentang drama Tuhan. Yang ingin dikenali bukan tentang fi'il dirimu. Tentang fi'il Tuhan pada dirimu. Yang ingin dikenali bukan tentang asma dirimu. Yang ingin dikenali adalah asma Allah pada hatimu. Yang ingin dikenali bukan sifat dirimu. Karena yang ingin dikenali adalah merupakan sifat Allah pada ruhmu. Yang ingin dikenali adalah bukan zatmu. Tetapi zat Allah pada sirmu. Itu saja sesungguhnya perjalanan itu. Kemudian manusia menjadikan agama di sisi manusia. Allah sudah mengatakan inna dina indallah. Agama itu di sisi Allah, bukan indanas. Kenapa sekarang justru kamu yang ingin kelihatan? Nah inilah persoalan kegagalan. Maka demikian pula tentang Borobudur ini, sahabat. Orang Borobudur, orang Buddha lebih mengerti tadi semua dalam kisah Isra Mi'raj dengan tadi. Bagaimana adalah Kamadatu merupakan lantai 1 di Borobudur itu tanah tadi semua. Adalah Kamadatu. Lawannya Kamadatu, sahabatnya Kama Sutra. Adalah manusia-manusia mengikuti syahwat. Ya. Itulah syahwatul batni, syahwatul farji. Inilah kenapa manusia dibagi 3. Syirun iblisyah perutnya. Syirun Muhammadiyah dadanya. Syirun ilahiyah adalah merupakan kepalanya. Baitul Muharram perutmu. Baitul Aqsa dadamu. Baitul Maqdis adalah Baitul Ma'mur adalah kepalamu. Itulah kenapa barang yang di sini adalah ini disebut Baitul Muharram. Dan di sini tempat pengharaman. Perutmu bagaimana? Maka tadi kenapa orang itu kentutnya di sini, di bawah sini? Yang kentut, yang dicuci muka di atas. Karena inilah tempat segalanya. Tadi semua. Coba lihat kamu. Pada saat kamu sudah berwudu, hati kamu di sini busuk. Jengkel, marah, benci, dendam, tadi semua. Atau mulutmu mengatakan apapun di sini di atas. Mengbilangkan orang, tidak membatalkan wudu. Coba kamu di Baitul Muharram di sini. Kamu udah wudu kayak apapun, kamu sentuh tuh kubur dan dubur, batal. Ini Baitul Muharram. Tempat pengharaman di sini. Maka di sinilah tetap baik dan buruk di sini, di perut dan di bawah perut. Itulah baginda Nabi diajarkan, ditanamkan kalimatul taqwa, kalimatul iman, kalimatul tauhid dengan kalimat la. Itulah la ditarik dari karena di sini ada syahwatul batni, syahwat perut, ada syahwatul farji, syahwat kemaluan. Inilah masalah manusia sesungguhnya. Manusia itu nggak sadar. Maka di dalam suratul Fatihah itu Maliki Yaumiddin itu di perut kita. Maka di sinilah raja sebetulnya buat manusia yang menjadikan dia bekerja bukan karena Allah, karena perut dan di bawah perut. Coba kamu rasakan. Kalau kamu nggak ada yang ditanggung di bawah perut, kamu nggak mau kerja.
Karena masalahnya perutmu ingin kenyang, bawah perutmu ingin basah. Itu saja sebetulnya. Jadi yang dituhankan itu sebetulnya manusia itu perut dan di bawah perut. Tiap hari yang dituhankan itu perut dan di bawah perut. Sadar nggak coba manusia? Pergi ke kantor, bekerja, berdagang, apa semua. Hanya untuk perut dan di bawah perut. Inilah maka tentang Malik Yaumiddin adalah tentang raja. Malik kepada manusia itu di ujungnya adalah hanya perutnya semata. Maka disitulah kita harus ditarik dari sini. Jangan berada pada sirun iblisiyah pada perut kita. Kalau di dalam Candi Borobudur itu bukan pada Kamadhatu. Maka kenapa naik pada lantai 2 dan 6? Di situ ada kisah 160 relief menggambarkan tentang kehidupan. Di situ berlaku hukum sebab akibat. Berlaku hukum tabur tuai. Berlaku hukum kamu what you do, what you get. Apa yang kau tanam, itulah berlaku karma. Maka itulah yang disebut dengan rupa dhatu. Ya. Pada rupa dhatu itulah rupa-rupa kehidupan, alam bentuk kehidupan. Ya. Kalau di dalam kitab hikamnya adalah dikatakan al-aqwanu dohiru hajirratun. Segala al-kaunu, segala kaun, dohirnya adalah tipuan. Inilah yang dia ada dengan tadi Kamadhatu. Di rupa dhatu pun masih tipuan. Maka Kamadhatu perlambang sirun iblisiyah. Rupa dhatu perlambang sirun Muhammadiyah. Maka di rupa dhatu itu dikisahkan tentang siapa? Tadi tentang 10 perjalanan daripada Sang Buddha Sang Buddha Siddhartha Gautama menjalankan dia sebagai avatar, sebagai utusan dewa untuk membawa agama Buddha. Budi pekerti, kasih sayang. Mana sama pada dasarnya. Muhammad terpuji kalau seandainya budi adalah budi pekerti, adalah budi syawa. Maka disitulah sahabat tadi semua. Ya, maka ada pohon bodhi syawa. Dalam Islam ada pohon sajaratul yakin. Sama saja sebetulnya. Karena kalian tidak mengerti saja. Sama saja di bodhi syawa itu ada ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, sampai kepada isbatul yakin. Tadi semua. Maka sebetulnya Candi Borobudur bukan hanya candi sembarangan, sahabat. Itulah tentang lapisan bawah tentang Kamadhatu, itulah rukun Islam. Kemudian rupa dhatu itu rukun iman dari lantai 2 sampai lantai 6. Maka disitulah sebetulnya di lantai 6 kamu bisa menyaksikan. Ya, ada berapa patung yang ada di situ? Coba bayangkan. Yang kamu harus pahami adalah tentang 9, sahabat. Dan tadi perjalanan dari manusia itu adalah dari 0 yang menjadi 1, menjadi 2, menjadi 3, menjadi 4, menjadi 9, menjadi 10. Maka itulah Borobudur ada 10 tingkatan ke atas. Tapi yang kamu bisa injak adalah sampai lantai 9. Sahabat, ya. Dan itulah perlambang kepada Islam hanya sampai Wali Songo. Jadi semua itulah menggambarkan tentang masna, wasulasa, waruba. 2, 3, 4. Nah, dalam Islam pun begitu, 9. Maka kenapa kita ini disuruh sholat 2, 3, 4. 2 di waktu subuh untuk menyadari dohirmu dan batinmu. 4 di waktu duhur untuk menyadari kakimu 2 dengan 4 ruas. Asar untuk menyadari tanganmu memiliki 2. Tetapi yang disirikan, diperlambangkan adalah di situ adalah dengan tangan. Yadullahi fawqa aydihim. Kata Quran, yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan makhluk. Tapi Nabi Muhammad bersabda, al yadul ulya khairun min yadis supla. Maka nanti di Borobudur, sahabat, kalian akan menyaksikan 504 patung Buddha yang sedang duduk. Di mana tangan kirinya tetap, tangan kananlah yang berubah. Pada saat tangan kanan dia menutup di dengkulnya seperti ini, berarti kamu ada di timur. Tuh, ya. Kamu berada di timur. Manusia tingkatan awal tangannya masih nutup. Barulah di selatan tangan Buddha itu sudah begini. Memberi. Tadi semua adalah memberi. Ya. Bagaimana? Tangannya adalah sudah
terbuka begini. Tadi semua. Kemudian lihat lagi pada di sisi barat. Sisi barat Buddha itu tangannya bagaimana? Adalah begini. Semedi, holwat, holwun, sama kalau kamu taholi, itu tahali. Nah di sini udah tahali. Ini kan kisah tentang apa namanya Sang Buddha Siddhartha Gautama, sama saja dengan kisah Nabi Muhammad perjalanannya. Sahabat, silakan jangan diadu, jangan dijadi perdebatkan. Tapi secara estetisnya, secara apa namanya hakikatnya, secara maknawinya sama semuanya. Maka tidak boleh lagi kamu benci pada agama apapun. Abah sudah pelajari semuanya, ya. Semuanya adalah kecuali jangan tadi. Karena setiap kelompok itu ada yang baik, ada yang buruk. Di antara yang buruk ada yang baiknya hati-hati. Di antara yang buruk hati-hati. Di antara yang baik pun ada yang buruknya. Di antara yang buruk ada yang baiknya. Itulah kita dalam memandang dalam hidup. Mari indahkan dalam pandangan hidup kita. Maka kenapa dalam Islam sahabat dengan tasyakuran? Tasyakuran diperlambangkan dengan tumpeng. Karena tumpeng itu seperti juga adalah Borobudur. Bagaimana besar di bawah, naik ke atas runcip, maka stupa yang paling ujung, lantai 10, di situ ada patung Buddha, yang mana tangannya itu adalah bukan menutup begini, bukan terbuka begini, bukan begini semedi, bukan juga begini memberikan pengajaran, atau bukan begini kan tadi dari 504 patung 504 itu 9, ingat itu tadi semua Wali Songo 9, bukan begini maka ada begini. Maka tadi pada saat inilah dalam Islam sekalipun sebenarnya al ulama kal abi wal umaro kal umi. Inilah agnya pukoro wal masakin. Maka kenapa Buddha itu begini? Inilah kenapa dulu suka begini kan? Perlambang ulama dan umaro. Nah Buddha merambangannya begini. Tadi semua sahabat. Begini. Adalah bagaimana jempol ulama dan umaro harus bersatu. Perlambangnya. Ulama dan umaro harus bersatu. Dan inilah agnya Pukoro wal masakin akan selamat. Buddha pun adalah sudah begini di lantai ke-6. Ingat itu, di lantai ke-6 Borobudur Buddha sudah begini. Tentang kesejahteraan manusia, bagaimana agnya bisa selamat. Kalau agnya, kalau seandainya umaronya tidak dikuasai oleh ulama, begini, ya. Bagaimana agnia mengeluarkan zakatnya untuk pukoro wal masakin, untuk kemaslahatan. Jadi disinilah sebetulnya Borobudur mengajarkan kepada kita bagaimana kita adalah berbagi sebetulnya. Bagaimana ulama tadi semua. Maka Abah Suku mengungkapkan 5 jari ini. Ini perlambang jempol adalah ulama. Ini adalah pelanjang telunjuk adalah umaro. Ini adalah agnia yang tengah ini besar, tinggi. Inilah pukoro wal masakin. Jari manis dan kelingking. Maka nanti sahabat lihat. Di lantai 6 yang paling atas itu. Nanti di lantai 7 dan 10. Ada stupa. Ada patung yang paling tinggi. Yang ada lonceng. Nah itu. Itulah perlambang. Kalau di Islam adalah ketupat. Nah, gitu. Kalau di Kristen pakai lonceng. Hari Natal. Tapi kalau seandainya adalah di Islam ketupat. Begitu. Maka di situ Budanya. Bagaimana tangannya? Begini, begini, kemudian jari manis dan jari manis begini. Buddha itu begini, tangannya. Di mana jari manis ketemu dengan jari manis. Ya. Tetapi ulama dan umaroh tetap bersatu. Sebetulnya indah sahabat. Karena saya dari awal sahabat sudah percaya. Agama itu satu. Tadi semua. Agama itu dari awal. Allahnya satu. Rasulnya juga satu. Cuma kemudian saling berebut. Ini loh, ini nabi terakhir, ini nabi terakhir. Padahal Rasul yang satu itu hanya Muhammad. Muhammad yang bukan. Makana Muhammadun ahadin min rijalikum walakin Rasul. Dialah Rasulullah. Yang bukan bapak dari siapapun. Yang lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuan ahad. Itulah. Allahnya satu, Rasulnya satu,
agama juga sebetulnya satu. Maka walaupun kemudian, nah inilah Al-Quran menjelaskan tentang Nabi Adam sampai Nabi Muhammad memiliki syariat yang sama. Yang membedakan adalah mansakan. Mansakan itu adalah manasik. Tiap orang, tiap agama punya cara. Adapun syariatnya sama adalah innama ilahukum ilahu wahid. Inilah sahabat. Maka jangan aneh orang-orang kayak Gus Dur, orang-orang kayak Madam Teresa, orang-orang kayak siapapun Imam Ghazali, orang-orang kayak siapa lagi, termasuk juga Jalaluddin Rumi, sudah tidak lagi memandang manusia itu dari segi. Sudah dipandang Allah kemanapun kamu hadapkan. Walillahil masyriq wal maghrib, fa'ainama tuwallu fasama wajhullah. Maka disitulah kenapa tasyakuran, manakiban suka menggunakan tumpeng. Di mana tumpeng itu penggambaran, di mana adalah kamadatu, di tengahnya adalah rupa datu, di atasnya arupa datu. Sama saja sebetulnya. Islam, iman, ihsan, tadi semua. Nur insan, Nur Muhammad, Nurullah, sama saja tadi semua. Ya, Adam, Muhammad, Allah. Kalau di sana, ya Adam juga boleh. Kemudian Sang Buddha Siddha Gautama, Buddha, sama saja. Inilah, ya, kalau kalian sudah sampai di puncak. Kalau kalian sudah di puncak, sudah tidak ada lagi. Semua kembali pada satu titik syuhudul kasyrah fil wahdah. Yang kamu pandang hanya Allah. Nah, barulah kamu selamat kalau di situ. Tapi kalau kamu masih berada di bawah, kenapa manusia senang main di bawah kayak tumpeng? Karena tadi di bawah itu ada ayam, ada telur, ada sayuran, ada apa. Inilah yang disebut oleh mereka di dalam perlambang Candi Borobudur itu dengan kamadatu. Kama itu adalah syahwat, nafsu syahwat. Datu adalah dunia syahwat. Dunia tipu-tipu. Dunia nanam karma, nanam baik, buah baik. Di situ itu dikatakan tutil mulk, dikatakan dalam surat Yasin itu bahwa yang dicatatkan tadi semua, inna nahyu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Nah, disitulah sesungguhnya. Silahkan kamu main-main di bawah selamanya, silahkan saja. Itu hak kalian. Tidak boleh menyalahkan orang yang naik ke atas. Itulah manakib mankobah. Mankobah itu kisah. Nah, Borobudur mengisahkan sang Sang Buddha Gautama yang berjalan daripada kama datu, naik ke rupa datu, naik ke arupa datu, sampailah pada nirwana, sampailah kepada ruh al-qudsi, sampailah kepada surga, sampailah kepada nirwana. Nah, itulah sebetulnya perlambang. Kenapa disebut arupa datu? Tadi, maka aneh orang-orang masih mengharapkan surga, tapi masih ada dunia bentuk. Maka itulah Tuan Syekh Abdul Qadir dalam kitab Syirul Asrar membagi Jannatul Ma'wa, Jannatul Naim, Jannatul Firdaus, Jannatul Qurbah. Yang ada bentuk itu di Jannatul Ma'wa, di sini, di alam dunia, alam dohir, alam makhluk, alam fana, alam berubah bentuk. Kan memang wajib segala yang baru itu, muhaddas itu adalah tagoyur. Antara ada dan tidak ada, antara adalah hidup dan mati, antara tua dan kaya, antara miskin atau kaya. Itulah alam yang disebutkan di Candi Borobudur yang paling luas, yang paling bawah, yang disebut dengan kamadatu itu. Barulah rupa datu. Rupa datu adalah sudah merupakan perjalanan di lantai kedua sampai ke-6, perjalanan Sang Buddha Gautama sama dengan perjalanan kisahnya di situ tentang Buddha Gautama. Maka kita dalam Islam tentang adalah Nabi kita Muhammad SAW yang sedang mi'raj, yang dia sampai kepada Jabal Nur tadi semua, ya, sampai kepada Sidrah Al-Muntaha, gitu. Kalau Nabi Musa sampailah kepada Bukit Turisin, kalau ada Nabi Adam sampai Jabal Rahmah, nah sampai kepada Sang Buddha Gautama itu sampailah kepada stupa yang terakhir di lantai ke-10. Yang kita tidak bisa sampai ke situ karena manusia itu hanya sampai 9, dari 0
Maka itulah kenapa perjalanan itu dari kosong kembali kepada kosong, sahabat. Baik di Islam maupun di Kristen, di apapun sama pada dasarnya. Dan itulah tentang, kata Abah juga, perjalanan manusia yang harus dipahami oleh kita. Jadi sekali lagi, ya siapa teman-teman, begitu banyak yang bertanya ke Abah. Sudah lama sebetulnya Abah minta pertanyaan tentang penjelasan tentang Candi Borobudur ini, tapi Abah tidak mau menjawabnya. Karena kalau Abah jawab, Abah pasti gabungkan dengan Islam. Sementara kalian masih benci kepada Buddha. Kalian benci kepada Hindu. Kalian benci kepada Nasrani. Apa salah mereka? Mereka beragama Hindu, Buddha itu emang pilihan mereka. Kamu beragama Islam itu memang pilihan kamu. Kamu lahir di Indonesia, pilihan kamu. Coba, bukannya kamu mensyukuri lahir di sini, malah kamu adalah memaki mereka. Padahal mereka lahir di India, mereka lahir di Bali, mereka lahir di Cina sebagai orang Buddha, mereka lahir di Myanmar. Apa itu salah mereka? Coba, mulailah belajar agama dengan kesadaran, sahabat. Ya. Jangan selalu menganggap bahwa seolah-olah Allah itu adalah hanya ada pada baik. Nah, itu kebodohan dari semua. Akhirnya sekarang manusia nggak kenal Allahnya. Ciri manusia nggak kenal pada Tuhan, pada Allah adalah dia ngejar-ngejar surga. Ciri manusia adalah yang tidak kenal Allah, dia takut pada neraka. Padahal adakah sesuatu yang menakutkan yang dibuat oleh sesuatu? Pasti sesuatu yang bisa membuat yang menakutkan itu lebih menakutkan dari segala menakutkan. Kalau kalian mengerti. Itulah kenapa Allah itu bukan selain Raufur Rahim, Ghafurur Rahim, Afuun Karim. Tapi jangan lupa Allah juga Sadidul Iqab. Ingat itu. Allah itu Al-Muntakimu. Ad-Daru. Yang memberikan darurat. Ingat itu. Jadi jangan kamu takut kepada apapun selain takut pada Allah. Tidak ada dorra wala naf'an, wala mautan, wala hayatan, wala nusura. Marilah benarkan cara pandang kita semua. Ya. Silakan, kata Abah juga. Hidup ini tentang pelajaran. Dan bagi kalian yang masih di bawah, jangan suka nyalahkan yang di atas. Tadi semua, ya. Bagi anak SD, jangan suka marah-marah kepada orang yang sudah doktor. Tadi semua, ya. Doktor itu jelas pernah SD. Tapi orang SD boro-boro doktor, SMA aja belum, dari semua. Ya. Jadi intinya bahwa segala apa yang menurut kamu lihat tidak ada, sebetulnya bukan tidak ada. Tadi semua. Tapi hilang, nggak ketemu. Kamu pergi ke warung, kata Wajejen. Dikasih uang 50.000. Suruh beri korek kuping. Korek kuping 20.000. Sampai di rumah, yang ada korek kuping. Kembaliannya nggak ada. Hilang di tengah jalan. Kamu bilang, mana kembalian? Tidak ada. Bukan tidak ada, jatuh. Hilang, nggak ketemu. Itu aja masalahnya. Jadi lebih baik kita kalau mendengar segala perkara yang kalian belum paham. Jangan mengatakan tidak ada. Katakan bijaksana. Belum tahu saya. Itulah kenapa ada bahasa wallahu alam itu. Karena sebetulnya kamu belum tahu. Bijaksana, belum tahu. Ini belum tahu, nyalakan yang tahu lagi. Dianya belum kelihatan, orang nyalakan yang melihat. Nah, ini kan ngaco dari semua. Ya, marilah kita semua. Semuanya kata Abah juga. Orang syariat baik pada tingkatannya. Tapi jangan berhenti. Orang syariat mencari pahalanya. Udahlah cari tuh pahalanya Allah. Tuh. Tadi semua. Paling sampai di pahalanya Allah. Nggak Allah. Kamu dapat pahalanya tapi nggak Allah. Kamu pilih mana? Orang tarikat baru jalannya. Silakan ambil tuh jalannya. Tapi kamu nggak Allah. Kamu mendapatkan jalannya, tapi bukan Allah. Orang hakikat, baru ketemu kenyataannya, tapi juga bukan Allah, baru sifat. Tapi yang orang ma'rifat itulah tadi yang sudah kembali kepada sebenar-benarnya hakikat dirinya dari semua. Ya, maka kehidupan ini sahabat tentang proses belajar kepada kita. Mari dikatakan al-aqwanu dohiru hakirotun. Semua kawan ini. Al-Aqwan, semua Aqwan ini. Tadi semua, ya, Al-Kaunu, ya, Al-Kaunu kulluhu zulmatun. Semua kaun ini semuanya kulluhum. Kulluhu zulmatun, mati. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Nah, kalian pandang sesuatu itu sebagai apa? Sebagai kaun pasti halikun.
sebagai alam halikun, sebagai makhluk halikun, sebagai syai'in halikun. Tapi kau pandang sebagai Nur Muhammad, maka dia illa wajhahu. Siapa wajah Allah itu? Itulah Muhammad. Maka apa? Sebetulnya agama ini satu. Nah, gitu. Inna dina indallahil Islam. Nah, Islam itu bukan merek botol, bukan tulisan Islam. Seperti air. Inna dina, sesungguhnya agama itu air. Tapi bukan merek air. Dimerekin adalah Ades, Le Mineral, dimereki Pit, dimereki Aqua. Ingat, yang menghilangkan haus, yang membuat kamu hilang haus, bukan tulisan Pit, bukan tulisan Aqua, bukan tulisan Le Mineral. Yang menghilangkan haus adalah sebenar-benarnya adalah air itu sendiri. Demikian pula inna dina indallah. Agama itu sisi Allah dan satu dari semua. Yang bisa menolong kamu itu bukan Islam, bukan Kristen, bukan Hindu, bukan Buddha. Maka itulah yang bisa menolong dari semua agama tadi itu adalah innama ilahukum ilahu wahid. Lihat banyak ayat Al-Quran. Kata Allah, sesungguhnya mereka orang Nasrani, orang Majusi, orang semua juga bisa kembali pada Allah. Jangan kamu anggap, ya. Karena kalian saja menafsirkannya salah tadi semua, ya. Kecuali siapa? Mereka yang berbuat baik. Tadi semua. Siapapun kata Allah yang melaksanakan kebaikan. Karena penghujungnya orang takwa sodako, orang iman sodako, orang khusyuk sodako, orang jihad sodako, orang hijrah sodako. Iman yang sempurna adalah sodako. Lantanalul birro. Allah menggunakan kata lan. Bukan la, bukan lam. Tidak akan pernah kamu itu termasuk orang yang beriman sebelum kalian mengorbankan harta. Itulah Borobudur mengajarkan dharma. Jadi perjalanan manusia itu bukan amalnya, tapi dharma. Dharma. Maka dalam Sunda dharma wawayangan baik. Tadi semua ya, tadi semua ya. Maka lihatlah tentang di dalam bahasa Sunda itu bagaimana kita dharma. Kita menjadi apa itu dharma? Dharma itu adalah menghamba. Bagaimana menghamba? Tadi kalau namanya hamba itu kamu benar-benar seorang wayang. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun bihaqilallah. Itulah dharma. Berarti kamu adalah menjadi abid daripada Allah ma'bud. Karena ingat, dalang ya wayang, wayang ya dalang. Itulah kenapa ada bahasa tubadil. Nah kalau kamu sebagai posisi wayang, nah tadi berarti yang punya kudrat wayang, yang punya irodat wayang, yang punya hidup wayang, celaka kamu. Maka disinilah sesungguhnya kenapa Islam itu dikata aslama. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu serahkan aku empatmu hanya untuk fiilnya. Sebenarnya gerak tubuh itu hanya fiilnya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, kata Allah. Allah menciptakan kalian dan apa-apa yang kalian lakukan. Wallahu, dan sungguhnya Allah khalaqakum menciptakan kalian semua. Tadi. Dan segala apa. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan segala apa. Maka dikatakan la tataharraku zarratun illa biidnillah. Kalau kamu yang bergerak pada Allah dengan kamu belum, jangankan ibadahnya. Tadi semua, ya. Maka disinilah kalian harus memahami antara makna ibadah, taat dan maksiat. Di sisi Allah, orang yang melakukan tubuhnya ketaatan oleh kemampuan dirinya, yang ada dirinya, wujud dirinya, itulah syirik jali. Sholatnya saja, fawailul lil musallin, celaka. Sholatnya saja, wa makana sholatuhum indal baiti illa muka wa tasdiatan, fadzukul adab, kata Allah. Karena tadi, karena Allah syai'amah. Dahulu itu Allah hanya ada dan sekarang pun tadi. Karena Allah syai'amah. Wahual ana alahi wahual ana ala ma'alahikan. Sekarang pun Allah ada sebagaimana adanya dulu. Dulu dia sendiri, sekarang pun diri. Asep Sunandar dulu itu sendiri. Seluruh petinya itu nggak ada di sisi Asep Sunandar. Karena seluruh peti gerak yang ada pada wayang itu semuanya hanya fiil Asep Sunandar. Asma Asep Sunandar, sifat Asep Sunandar, dan juga zat Asep Sunandar. Karena tanpa Asep Sunandar, tanpa dalang, seluruh wayang ini
Tidak ada kehidupan. Mati semuanya. Pahami itu. Nah ini dari awal. Kita sudah dibelokkan jauh sahabat. Bagi kalian yang masih merakat dawang tadi semua. Sebetulnya mudah memahaminya tadi semua. Kalau kalian mau terbuka batin kalian tadi semua ya. Karena sudah jelas tidak ada yang bisa membawa Allah kepada Allah kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menyembah Allah kecuali Allah. Maka disitulah tentang bagaimana Candi Borobudur dibangun dengan 10 tingkatan, tapi dibagi 3 bagian. Dasar, tengah, atas. Islam, iman, ihsan. Nur insan, Nur Muhammad, Nurullah. Adam, Muhammad, sama saja. Di situ juga. Adam, Sang Buddha Gotama, Buddha. Sama saja. Mau disebut Allah, disebut Atman, mau disebut Sang Hyang Widi, mau disebut apa. Kalau tidak begitu, maka itulah kalian terjebak di alam dunia ini dengan kemiskinan, dengan kesusahan. Karena kalian salah menuduh makhluk lain. Sementara makhluk yang kalian katakan kafir malah lebih ngerti daripada kalian yang ungkap-ungkap dan tapi nggak ngerti apa yang dilakukan. Dan tadi merasa sholat, merasa ibadah, merasa dikir. Mana ada makhluk bisa ingat Allah? Emang Allah itu ada pada ruang dan waktu? Allah itu tidak ada pada isim zaman, isim makan. Makanya kenapa Allah itu kodimnya kedum zati bukan kodim idopi, bukan kodim adalah apa namanya zamani. Sementara manusia berada pada kodim idopi dan kodim zamani. Kamu paksa Allah yang kodim zati seolah-olah satu ada berada di frekuensi dengan kamu. Inilah kebodohan. Kamu yang ada, Allah tidak ada, ingat itu. Maka la ilaha illallah itu tidak ada dia kecuali kamu, atau tidak ada kamu kecuali dia. Cuma itu aja pilihannya. Kamu mau Allah yang ada atau kamu yang ada, terserah. Nah itu saja masalahnya. Kenapa kok repot? Kalau kamu menganggap dirimu yang ada, silakan lakukan dan kita buktikan tadi semua. Fasabiqul khairat tadi semua. Siapa yang benar menurut Allah? Kan nanti tadi semua akan menyaksikan. Cuma sayang kalau orang kayak Abah sekarang pun menyaksikan betapa banyak yang celaka tadi semua. Wong sekarangnya rupanya udah rubah tadi semua. Apalagi nanti tadi semua. Cuma sayang sekarang ini memang atas doa baginda Nabi. Dulu sahabat zamannya baginda Nabi Abu Bakar ngurebin orang, rubah jadi babi, rubah jadi ular, rubah jadi apa. Kan tadi. Sampai ada surat At-Taubat ayat 84. Allah melarang menguburkan orang-orang yang mati dalam keadaan tidak beriman. Kamu merasa sudah beriman. Inilah persoalan. Ya. Inilah akhirnya manusia ini. Sesungguhnya hanya ada pada sangkaannya semata. Kata Allah. Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhonna. Hanyalah sangkaannya saja. Inna dhonna la yugni minal haqqi. Sementara don kata Allah tidak menunjukkan kebenaran yang sebenarnya. Ya. Nah inilah manusia yang tidak mau belajar. Tadi semua ya. Ya kita maklum sahabat. Kalau kalian ingin mempelajari kitab kata Abah. Yang Abah sudah verifikasi kitab itu dari mulai yang paling dekat dengan Rasulullah itu dari mulai Imam Ja'far As-Shadiq 90 tahun setelah Nabi Muhammad wafat. Nah, kalau mau memverifikasi dari situ. Masuklah kepada siapa? Abu Hanifah. Bagaimana pandangan Abu Hanifah? Berbeda dengan Imam Maliki. Imam Hanafi dengan Imam Maliki. Kalau Imam Hanafi sahabat, aulamastumun nisa, kata Imam Syafi'i, kata Imam Hanafi, mencium perempuan tadi semua. Walaupun pakai nafsu, nggak batal wudu. Asal jangan ditumpakin, maaf. Itu Imam Hanafi. Maka jangan ribut urusan kayak begitu. Ya. Sementara Imam Maliki mengatakan adalah memegang perempuan adalah sama. Kalau memegang perempuan itu pakai syahwat, batal. Kalau nggak pakai syahwat, nggak batal. Nah itu kan Imam Maliki. Kalau Imam Syafi'i mau pakai syahwat, nggak pakai syahwat. Itu kan berarti ijtihad. Agama itu karangan manusia. Kira-kira manusia. Coba tolong kalian ini jangan menganggap anggapan manusia itu dianggap sebuah kebenaran mutlak. Tadi semua. Inilah yang sesungguhnya akhirnya manusia terjebak. Dengan ro'yu manusia zaman itu. Kalian bawa ke zaman ini. Akhirnya kalianlah yang menderita di alam dunia di akhir zaman ini sekarang. Kalau kalian mau kaji di situ. Masuklah misalnya ke Imam Syafi'i. Katakanlah kalau kalian percaya.
Kalau kalian bermadzhab kepada Imam Syafi'i, kalian pelajari Ar-Risalah. Kemudian juga kalian coba pelajari kitab-kitab adalah murid-murid beliau. Termasuk siapa yang pentarjihnya adalah Imam Syafi'i, Imam Rafi'i. Aduh, kalian tuh kadang-kadang ngomong Imam Syafi'i, kalau Abah lihat justru kadang-kadang nggak ngikut Imam Syafi'i dalam segala hal. Sebenarnya tahlilan saja udah Islam kita ini NU ini udah banyak keluar dari Imam Syafi'i. Kalian baca kitab Ianatul Talibin. Bagaimana Imam Syafi'i melarang tahlilan kepada orang-orang yang masih punya hutang, orang-orang miskin mengadakan tahlilan. Tadi semua karena mereka hutang mereka belum dilunasi. Tadi semua bahkan ada makruh sampai haram makanannya kamu makan. Tapi kan ini nggak pernah diaji. Sekarang menjadikan budaya. Budaya menjadikan cari makan para ustadz. Ini tahlilan ini. Ini kan karena ngajinya tidak memverifikasi sejarahnya dengan benar. Tadi semua. Bagaimana sih Imam Syafi'i? Ya, dari mana kitab Ianatul Talibin itu mengambil runutan, misalnya? Bagaimana pandangannya Imam Nawawi kita Majmu? Bagaimana Imam Nawawi kita Majmu itu kepada Ibnu Hajar Al-Haytami? Ibnu Hajar ada dua Ibnu Hajar di situ. Al-Haytami satu lagi saya jadi lupa tadi ya. Ini tentang Tuhfatul Muhtaj dari semua dari kitab Tuhfatul Muhtajnya. Nah disitulah mungkin pikir itu berkembang jadi Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Takrib, kita Fathul Ahyar, Sapinah kesininya. Coba kalian Mazhabul Arba'ah dan lain sebagainya. Akhirnya manusia mau berjalan menuju ke satu area, disibukkan dengan bab puru, akhirnya sibuk di rest area, tapi tidak melanjutkan perjalanan. Tadi, ya ribut dengan urusan bab puru, tapi uang wusul kalian tinggalkan. Tadi semua.